meneguhkan hati saya ala dini, selalu di atas real agamamu. Apa isinya? Salah satunya himmah. Ini nih tak jelaskan kabeh detail. Kasih domangan. Ayo teman. Masya Allah. Selamat malam Sobat Salik semuanya. Malam ini hari pertama kita Salik Fun Camp yang kedua di lokasi Pancar Air Purwodadi, dimana pada posisi hari ini kita lihat tenda-tenda sudah siapkan sama panitia, peserta berdatangan untuk mengikuti Salik Fun Camp. Coba kita tengok ke tenda-tenda peserta, kita tanya bagaimana semangatnya peserta untuk mengikuti Salik Fun Camp pada hari ini. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Nah, Sobat Salik semuanya, sekarang kita ada di tenda nomor 15. Nah, kita tengok bagaimana cerianya di tenda ini. Kita tanya bagaimana teman-teman Salik yang ikuti ini. Gimana ini? Salik Fun Camp ini. Pendapatnya gimana? Senang nggak sini? Senang banget, alhamdulillah kita bisa kumpul bareng, salik-salik, bisa acara bareng, healing. Lama kita nggak healing bersama. Ada? Sip, salik. Semangat aja buat anggota Salik yang lain. Semangat. Dan para Salik tetap semangat. Oke, tetap semangat dari tenda 15. Ini pesan tenda 15, nomornya sangat sakral sekali. Ya, 15. Saya akan ke tenda yang lain, kita ikuti. Ya, di sini ada 50 tenda yang sudah disiapkan oleh panitia. Sobat Salik semuanya. Jadi tenda yang sudah disiapkan, bagaimana kita bikin camp yang sangat istimewa bagi semuanya Sobat Salik. Ya, kita tengok di sini tenda 31. Di sini teman-teman Pasuruan sudah siap dengan ini. Ya, kita coba tengok, kita wawancari bagaimana semangatnya mereka. Assalamualaikum semuanya. Ya, ini teman-teman ada Pak Korda. Bisa keluar sedikit Pak Korda, kita mau ada. Ya, silakan. Bisa kelihatan ini Pasuruan. Bisa. Silakan. Bagaimana komentar Salik Fun Camp hari ini, Pak? Ya, ini lagi persiapan semuanya. Oh ya, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Walaupun keadaannya agak gerimis-gerimis. Ya, tetap semangat. Itu aja. Tetap semangat. Salam dari tenda 31 Korda Pasuruan. Saya tinggal dulu semuanya, kita bergeser ke tenda sebelahnya. Nah, di sini kita ada tenda 37, tenda 39. Ini peserta baru datang semuanya. Kita tengok bagaimana tenda 37 yang sudah persiapan. Ya, menyiapkan semuanya biar tetap semangat dalam mengikuti Salik Fun Camp. Gimana pendapatnya? Keren, sering-sering ya acara kayak gini. Kan tiap tahun ya. Oke. Keren dan selalu sering-sering kegiatan seperti ini. Ya, ini gimana konsumsinya? Konsumsinya Mantap ya? mantap. Enak. Ya, ini kita siapkan stamina biar teman-teman Salik semangat semuanya, tidak ada yang loyo sebelum mengikuti kegiatan selanjutnya. Lah, ini dari mana ini tenda 39 ini? Dari Korda Krian. Korda Krian. Iya. Ya, ini gimana pendapatnya ini? Perjalanan ke sini sulit nggak tadi? Alhamdulillah lancar, tapi merayap dikit lah dari Krian. Tapi alhamdulillah nyampe dengan selamat dari sini. Alhamdulillah. Gimana pesan-pesan untuk rekan-rekan di sini? Ya, mudah-mudahan Salik kedepannya lebih bagus, lebih baik, dan istiqomah. Istiqomah, lebih baik dan lebih bagus. Pesan dari 39 Korda Krian. Oke, Sobat Salik semuanya, inilah situasi tenda-tenda peserta Salik Fun Camp yang sudah disiapkan panitia. Mereka sangat profesional sekali dalam menjalankan acara ini. Dari tahun ke tahun pasti ada perubahan-perubahan, peningkatan lebih baik. Semoga peningkatan ini diikuti dengan peningkatan semuanya. Salam Salik.
Selesai kita melihat suasana di camp Salib Fun Camp 2023. Saatnya kita tengok seberapa besar antusias anggota Salib mengikuti Salib Fun Camp pada hari ini. Kita coba tengok di meja registrasi. Mari ikuti saya. Malam Mas. Malam. Gimana pesertanya datang semua ini Mas? Alhamdulillah sudah hampir datang semua. Ada berapa orang yang sudah konfirmasi hadir? Kemungkinan, waduh, kalau itu belum kita tahu. Mungkin separuhnya lah, seluruhnya kan Ada berapa 100? ada. Woi, hari ini yang datang konfirmasi dari meja registrasi ada 100 orang anggota Salib semuanya. Alhamdulillah dengan kondisi dari jauh dari manapun mereka datang ke Desa Pancar Air, Kecamatan Purwodadi. Jadi kita bisa tengok dari hasil ini. Kita bisa lihat suasana bagaimana peserta lalu lalang baru datang semuanya untuk menuju ke acara Salib Fun Camp. Setelah ini kita akan tengok di lokasi aula bagaimana peserta bagian kumpul di sana untuk persiapan acara di situ. Mari ikuti saya. Terima kasih Mas ya. Iya. Saya akan langsung menuju ke aula. Alhamdulillah kita ketemu Pak Eril di sini. Oh iya. Gimana Pak Eril kabarnya Pak Eril? Baik, iya. Gimana persiapan Salib Fun Camp ini Mas? Alhamdulillah persiapannya hampir 100% sempurna. Iya. Tetap semangat Pak ya. Alhamdulillah, selalu semangat. Oh, hari ini temanya apa Pak Salib Fun Camp ini Pak? Teguh himah, siap khidmah. Teguh himah siap hikmah. Itulah tema hari ini. Semoga nanti kita bisa menjalankan di semuanya. Kira-kira ada motivatornya malam hari ini Pak? Ada motivatornya, motivator kelas internasional Kiai Haji Miftahul Ulum. Jadi akan membakar semangat daripada salik dan salikat. Oke, terima kasih Pak Lis atas informasi semuanya. Terima kasih, saya akan melanjutkan ke area spot area yang lain, area Fun Camp. Terima kasih Pak Lis, silakan dilanjut agendanya. Ya, saat ini kita ada salah satu spot yang ada di lokasi Panahan Pancar Air. Kita bisa lihat di sini gimana Abina telah menerima tamu undangan dan teman-teman atau saudara-saudara yang lain yang ingin bertemu atau sowan dengan Abina. Kita bisa lihat spot yang lain. Mari. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala imam ahli safa wal wafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kashafa al-qafa. Amma ba'du. Yang termulia Ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa, yang kami hormati kepada seluruh kakak khalifah dan kakak abdal yang kami muliakan, juga kepada seluruh anggota Salib dari ujung timur Jawa, Salib Banyuwangi, sampai ujung tengah Jawa atau ujung barat Jawa Timur, Salib Madiun. Hadir Madiun. Madiun belum kelihatan. Rupanya ini tekan. Yang kami muliakan, yang kami hormati dan yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda tahunan kita. Walaupun Fun Camp di Sumber Gempong berlangsung 7 bulan yang lalu, tapi insya Allah agenda seperti ini akan kami lakukan setiap tahun sekali. Melihat dari kami mencoba Fun Camp pertama di Sumber Gempong, alhamdulillah hasilnya kelihatan, tapi walaupun belum secara signifikan, tetapi hasil dari Fun Camp itu kami rasakan sudah ada peningkatan. Maka dari situlah kami berpikir perlu di awal tahun seperti ini adanya Fun Camp untuk meningkatkan himmah aliyah kita, dan dengan himmah yang tinggi, cita-cita yang luhur, tekad spiritual yang kuat, maka kita akan siap untuk berkhidmat. Semoga dengan hadir kita di malam hari ini
dengan kita terus memikirkan kaum yatim dan duafa, betul-betul kita nanti bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah kahataini. Sebagaimana janji Nabi, ana wa kafil yatimi fil jannah kahataini. Aku bersama orang-orang yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim di surga bersamaku seperti dua jari telunjuk dan jari tengah, bisa bersandingan. Maka dengan janji Nabi seperti ini memang tidak mudah, perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Ngopo belum delek kotak kali terima wong ya sabar wong Nabi ayo diwangi kunjur-kunjur sampean ditolak menebak untung ya. Jadi timbangan kita nanti akan bersama Nabi di surga, tidak jauh dari Nabi. Semoga harapan itu benar-benar bisa terwujudkan dengan hidayah pertolongan Allah dan syafaat baginda Rasul dan barokah mursyid kita. Allahumma teguhkan hati saya ala dini, selalu di atas rel agamamu. Apa isinya? Salah satunya himmah. Ini nih tak jelas nak kabeh detail kasih tomangan. Ayo teman. Lasa. Masya Allah. Sampai mulai tosik dah. Mulai mulai. Aku iki mau disangoni rokok papat. Sing loro iku karepe Yai Irfani. Padahal Yai Irfani iku gak rokokan. Ayo dirokok sik. Kaya ane kok gak sing ngepul iki menawa rokok entek ngono. Iki tak gawe sampai subuh meneh. Ayo. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Maka atas dasar himmah yang tinggi tadi, tekad spiritual yang gak tanggung-tanggung, yakni ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, lantas kita mendatangi seorang ulama warathatul anbiya yang bisa menunjukkan kita untuk mencapai apa yang menjadi himmah kita tadi. Tutup Gusti Allah. Maka kemudian bertemulah kita dengan Abina, kekasih hati kita. Posisi Abi, posisi Khalifatullah fil ardi, pengganti. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka memanajemen bumi, memanage bumi ini. Supaya apa? Supaya bumi ini berjalan dengan sistem yang dikehendaki oleh Allah. Untuk bisa berjalan dengan sistem yang dikehendaki oleh Allah, wakil yang memanage bumi, wakil Allah yang memanage bumi harus takhallaq bi akhlaqil khaliq. Ini tiga kata yang akar katanya sama. Takhallaq bi akhlaq khaliq. Podo. Dari kata dasar huruf kha lam qaf. Maka siapakah yang himmahnya itu tercapai sesuai dengan cita-cita awalnya tadi, yang sebanyak mungkin berakhlak dengan akhlaknya Khaliq, dan itulah yang disebut khalifahnya Allah di bumi ini. Amin, renungkan dari mukadimah saya itu. Ketika sampai diposisikan di salik itu secara fungsi apa? Ayo secara fungsi. Sampai dalam prakteknya golek donatur ya. Golek donatur. Khud min amwalihim siji ada. Khud. Satu perintah Allah. Khud. Ambil, makanya ini zakat itu kok ngundang nang omah fakir miskin. Bener orang salik itu. Zakat itu diambil, bukan ya diambil zakatnya lah. Salik lah lazis, salik lah mirip ya.
Khudh min amwalihim, nggih Gusti, siap. Sampeyan eling-eling. Khudh min amwalihim, ambil itu hartanya orang-orang kaya. Sebagian, khudh min, sebagian aja cukup kabeh. Sebagian ada. Lalu sampean apa? Siap khidmah. Jawabannya, khudh min amwalihim, begitu sampean bergerak menjawab perintah Allah, khudh, status sampean adalah khodim. Apa khodim? Pelayan. Khidmah adalah pelayanan. Sebagai pelayan siapa? Pelayan Allah di dalam menjalankan perintah khudh min amwalihim. Kira-kira ini harus tetap apa enggak? Nih anak perintah begitu. Apa ngosik teguh, himah, khidmah nanti dulu. Apa begitu? Tidak bisa. Gelem ka gelem, seneng ka seneng. Lek sampai berpegang kepada himah aliyah untuk disuruh khidmah, siap. Begitu siap, jalan perintah. Nek wis ketandon, wis diambil, apa yang sampai lakukan? Menyalurkannya. Ketika menyalurkan, sampai berakhlak dengan akhlak apa? Akhlak ar-rozak. Akhlak apa? As-somat. Sampai dengar ceritanya Banyuwangi, itu satu. Sampai pasti punya juga cerita yang lain juga. Teko nang omah nangis-nangis. Yuk kula dereng bayar sekolah. Niki pun disurati ping 3. Ya apa? Abdul Akmal idkhul surah. Oh, beres. Iki ono dana salik, mulai selesai masalahnya. Ono teko maneh kula ditagih utang, beres, ono salik, selesai masalahnya. Sampai karya angen-angen tok. Berapa Asmaul Husna yang bisa sampai akhlaki dari media yang dibentuk oleh Ahlus Sofa wal Wafa dengan nama salik. Kalau kita mau cerdas, begitu saja sudah tidak butuh motivasi yang lain. Bahwa salik adalah media untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah yang sudah dibikinkan oleh Abi. Pemane apa jenenge, suka mau tidak suka dia, suka memberi tidak di, suka menolong tidak suka ditolong. Perkara dalam prakteknya, dalam teknisnya, ya kita pakai prinsip yang apa? Prinsip sampai as-salahu dewi, tidak ada yang disalahkan. Ya kita yang disalahkan, ya kita sendiri yang disalahkan. Betul tadi itu, kita sendiri. Maka apa penyikapan terhadap salah itu? Muhasabah. Muhasabah untuk kemudian memperbaiki. Nah, ini yang mesti menjadi pendorong kuat di dalam diri setiap salik, bahwa dia di dalam salik itu tidak lain adalah memenuhi cita-cita awalnya, yang secara detail prakteknya adalah sebanyak mungkin berakhlak dengan akhlaknya Allah, berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahman, berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahim. Siapakah orang yang himmahnya paling tinggi, yang paling banyak berakhlak dengan akhlaknya Allah? Itu yang paling tinggi. Saya punya cita-cita, sak piro, sak mene, liyane, sak mene. Ya. Siapa pencapaian yang tertinggi dari masing-masing yang punya himmah aliyah? Mereka-mereka yang paling banyak berakhlak dengan akhlaknya Allah. Nuk nggone salik, nggone praktikum berakhlak dengan akhlaknya Allah. Sampeyan delok dhewe nek Asmaul Husna. Tapi yo memang jenenge menungso. Yo biasa lah, ngene, biasa. Umbang-ambing arepe geblak tegeni maneh. Arepe jenenge teguh iku sampean terus sepur sing mlaku. Sepur sing mlaku yang selalu mancep di relnya iki teguh jenenge. Begitu bleset wis gak teguh. Wis bleset gak teguh. Dalam perjalanan kita memang berpotensi begitu. Maka yang dibutuhkan adalah teguhkan himmah. Artinya apa?
kenceng tetap. Nek gak ngono, gak tutup aliyahnya. Kalau sampean tidak teguh jadi dalam perjalanan teguh itu berarti pancet rel. Sampai tutup ending, sampai tujuan nih. Itu jenenge teguh. Begitu sampean punya tujuan berjalan sampai di sana kok gak teguh, melenceng dari relnya, gak tutup. Maka mutlak di dalam menjaga hima ini dalam prosesnya butuh teguh. Kumpulan teguh terhadap segala macam hal itulah namanya istiqomah. Nah, hal ini yang paling cocok dan paling mahir. Kalau saya nggak terlalu sih, terlalu spesial dalam hal ini. Unik sampai urusan manajemen bisnis, ayo nang aku. Nek sampai urusan kepengin sugih, ayo nang aku. Tapi nek sampai kepengin paham iki, sing ahli ku ya Irfani. Saya iki mau mijet ngomongi mau mijet wis tak anggap ya Irfani ono menae. Sisi kok ketok aja. Ya wis. Ini selesai bagian saya. Selesai. Maka terakhir adalah siapa yang berakhlak dengan Ar-Razzaq? Mereka yang banyak rezekinya. Siapa yang berakhlak dengan Al-Ghani? Mereka yang kaya. Siapa yang berakhlak dengan As-Samad? Mereka yang memang kuat untuk disandari. Prinsip guru kita jelas dalam hal itu. Maka teguh berjalan dengan berbagai permasalahan yang ada di Salik tidak lantas membuat kita mundur, tidak lantas membuat kita lemah. Justru itu adalah faktor yang memperkuat keadaan kita. Saya melihat Salik dengan setelah saya teropong, saya keker punya ekspektasi ke depan Salik dengan berbagai hal yang akan diperbaiki nanti itu akan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditodong oleh Yai Ulum karena memang biasa saya hosi dan termasuk nanti akan tayang di bulan Ramadan itu juga durasi 15 menit setiap hari akan ditayangkan Hamku edisi 2 yang membedah sebuah kitab Bughyatus Salik fi Asrofil Masalik. Ikuti terus, kita sudah mendapatkan beberapa episode, saya Yai Ulum, Yai Wahab dan para khalifah beserta Abina. Teguh himmah, siap khidmah. Memang jika kita lihat dari perjalanan khalifah yang disampaikan oleh Yai Ulum tadi itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebuah penciptaan yang disampaikan oleh Allah atau pengangkatan yang diangkat oleh Allah kepada manusia menjadi khalifah itu merupakan sebuah kecemburuan sosial. Siapa yang cemburu? Tidak hanya makhluk yang tidak suci, makhluk yang suci berupa malaikat pun cemburu dan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain engkau Gusti menjadikan manusia yang nantinya akan menumbuh kembangkan permusuhan, menumbuh kembangkan pertikaian? Bukankah kami ini sudah mensucikan engkau? Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu dibanding sampean semua yang tahu. Nah, kalau kita lihat dari teguh himmah siap khidmah, tidak ada makom tertinggi. Ini dengan catat, tidak ada makom tertinggi kecuali makomul khidmah. Nabi itu aqsal maqamat indallahi al-khidmah. Makom tertinggi itu adalah makomul khidmah. Apa khidmah ini? Makom pelayan. Makom tertinggi adalah makom rusuli, makom kerasulan, bukan makom
kenabian. Makom kerasulan itu adalah makom khidmah sebetulnya. Siapa yang dimakomkan oleh Allah khidmah berarti siap untuk dijadikan atau ditempatkan pada makom tertinggi. Sampai-sampai raja Saudi Arabia tidak mau disebut raja. Apa bahasanya? Khadimul Haramain. Apa artinya Khadimul Haramain? Pelayan dua masjid suci. Inilah sebetulnya makomul khidmah. Tidak akan kalau Abi menyampaikan makomul khidmah dan makomul suhbah, itu lebih tinggi makomul khidmah. Makom pelayan itulah makom mursyid. Semakin mursyid kamil, semakin berat pelayanannya. Tidak bisa dibanding makom rasul. Makom rasul itu makom melayani umat. Apalagi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin fi awwalihim wa akhirihim. Itu melayani segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melayani segala makhluk yang ada di seluruh alam manusia dan alam jabarut, alam malakut, alam lahut dan sebagainya. Itu disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seseorang yang ditempatkan pada al-khidmah, melayani seseorang, itu adalah alamat wusule cepat. Jadi salik itu sebetulnya sebuah komponen kuat di dalam as-sofa, dalam rangka menggerus semuanya dan berjalan cepat menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin makomul khidmah itu tidak bersama himmah aliyah, karena dua-duanya ini satu kesatuan. Kalau Abi mengibaratkan itu adalah ibarat uang dua sisi mata uang, atau ibarat sandal jepit yang satu kanan yang satu kiri. Himmah khidmah, khidmah himmah, himmah khidmah, khidmah himmah. Tidak akan pernah seseorang mempunyai himmah aliyah tanpa khidmah. Tidak pernah khidmah akan terjadi ketika tidak punya himmah. Maka pertama yang ditumbuh kembangkan adalah al-himmah, tujuan atau teguh tekad spiritual. Maka apa sebetulnya tekad spiritual? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka.